Shalom anak-anak, selamat pagi. Satu karunia Tuhan berikan dalam kehidupan kita hingga pagi ini kita masih bisa bertemu di dalam kasih Tuhan. Sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, kita akan masuk terlebih dahulu renungan pagi. Biar dengan renungan pagi ini kita bisa diperbarui kehidupan kita dan kita bisa siap di dalam menghadapi KBM yang akan berlangsung. Sebelum kita mulai renungan, kita datang terlebih dahulu kepada Tuhan. Bapa Surgawi yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, kembali kami mengabdi tata kasih-Mu. Kami tahu Tuhan, karena kasih-Mu jua kami pada saat ini dapat ada dengan kekuatan dan kesehatan yang Kau berikan. Beri kami hikmat, akal budi dan pengurapan Roh Kudus-Mu Tuhan, hingga kami mengerti akan sebagian firman-Mu di dalam renungan pada pagi ini. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Renungan pagi ini Bapak berikan judul lakukan segala sesuatu dengan kasih dan syukur. Ayat masnya diambil dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat yang ke-14. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Seringkali kita melakukan sesuatu, bahkan kita sebagai seorang pelajar dalam menghadapi pelajaran juga seringkali kita ngedumel kalau dalam bahasa Jawanya, merasa nggak senang, merasa apalagi kalau pelajaran-pelajaran yang susah, merasa antipati, merasa nggak tentram, merasa terpaksa. Tetapi pagi ini Tuhan ajarkan kepada kita mau melakukan segala sesuatu itu dalam kasih Tuhan. Karena Tuhan itu sendiri adalah kasih. Di dalam ayat ini dikatakan bahwa lakukan segala sesuatu pekerjaanmu dalam kasih. Bapak akan berikan satu contoh. Ada seorang anak dalam menyambut pelajaran dia sangat mengerutu. Dia tidak sadar bahwa apa yang dia dapatkan itu adalah bekal dalam kehidupan dia pada waktu yang akan datang. Alasannya mudah, karena dia merasa nggak enjoy, dia merasa terbebani dengan mata pelajaran yang ada yang harus dia terima pada hari itu. Sehingga dia dalam melakukan juga dengan setengah-setengah, dia melakukannya dengan terpaksa, dan dia melakukan itu hanya sebagai rutinitas saja. Dan hasilnya apa? Ya dia nggak akan mendapatkan hasil yang sempurna. Dalam ayat ini tadi dikatakan kita harus melakukan sesuatu dengan kasih, karena di dalam kasih itu ada sesuatu yang luar biasa. Di dalam kasih itu ada satu kemenangan, ada satu sukacita, dan ada satu kebebasan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-26 ayat yang ketiga di situ dikatakan, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Pada ayat ini dikatakan bahwa di dalam kasih Tuhan selalu memberikan pandangan di dalam kehidupan kita. Tuhan selalu memberikan jalan di dalam kehidupan kita sehingga kita dapat hidup dalam kebenaran di dalam Tuhan. Di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-44 di situ dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Pada ayat ini dikatakan bahwa kita harus mau senantiasa mengasihi kepada siapapun, termasuk kepada musuh-musuh kita. Di sini dikatakan, tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoa Allah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itulah rahasia kasih. Dengan kasih, dengan kita melakukan sesuatu dalam landasan kasih, kita dapat melakukan sesuatu hal yang mustahil menurut manusia, tetapi justru itu yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita. Di sini dikatakan dengan kasih
kita bisa mengampuni musuh kita. Dengan kasih kita bisa mendoakan orang-orang yang telah menganiaya kehidupan kita. Bahkan di dalam 2 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-14, kitab 2 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-14, di situ dikatakan, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Di sini dikatakan, dengan tasbih kita dapat mengucapkan syukur, dan syukur itu memberikan kemenangan di dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita sebagai seorang pelajar melakukan atau mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh, dengan rasa syukur, dengan rasa kasih, maka kita akan mendapatkan sukacita di dalam kita menerima pelajaran, dan pelajaran itu akan terekam di dalam kehidupan kita, dan kita mempunyai bekal untuk masa depan kita. Karena di dalam kasih, di dalam syukur, seperti Tuhan katakan di dalam 2 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-14 tadi, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Di sini jelas dikatakan, dan ucapan syukur kita mendapatkan satu kemenangan di dalam kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-6, Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-6, di sini dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Di sini Tuhan ajarkan di dalam firman ini, di dalam Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-6 ini, Tuhan ajarkan kepada kita, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Misalnya kita dalam menghadapi pelajaran kok susah, kita terus khawatir apa bisa enggak. Tuhan katakan di sini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Di situ Tuhan sediakan jalan di dalam kehidupan kita. Dengan doa dan ucapan syukur, maka segala sesuatu yang kita hadapi akan terasa ringan, dan kita mendapatkan satu kekuatan, satu kemenangan yang seperti apa Tuhan telah katakan di dalam firman. Jadi, biarlah pada pagi ini kita mau senantiasa belajar dalam melakukan segala sesuatu dengan kasih, dengan syukur. Karena di dalam kasih dan syukur itu kita menemukan rahasia yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan di dalam kehidupan kita. Di dalam 2 Korintus tadi dikatakan bahwa di dalam syukur ada satu kemenangan. Itu janji Tuhan sendiri. Dalam menghadapi pelajaran, kalau kita melakukannya dengan kasih, dengan ucapan syukur, ada kemenangan yang Tuhan janjikan, bahwa kita akan bisa merekam semua apa yang diajarkan pada saat kita menerima pelajaran. Biarlah apa yang telah kita renungkan pada saat ini, kita mendapatkan sesuatu yang baru, di mana kita mempunyai satu semangat di dalam menghadapi apapun. Kita mau sukacita, karena di dalam hati yang gembira itu ada segala sesuatu. Dalam firman Tuhan dikatakan, hati yang gembira adalah obat. Obat untuk apa? Ya, obat untuk keputusasaan kita, obat untuk penyakit kita, obat untuk keputusasaan kita, obat untuk menghadapi permasalahan yang kita hadapi. Biar firman Tuhan ini terekam di dalam kehidupan kita. Sebelum kita akhiri renungan ini, kita akan datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa Surgawi, kembali kami menghampiri tata kasih-Mu, kami mengucap syukur Tuhan di hadapan-Mu, di dalam kasih setia-Mu, kami datang ke hadirat-Mu pada saat ini Tuhan. Kami mengucap syukur jika pada pagi ini Kau ajarkan kami untuk kami
senantiasa melakukan segala sesuatu dalam kasih dan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Kami tahu Tuhan, semua itu untuk kebaikan dan untuk masa depan kami. Biarlah firman-Mu yang telah Kau tabur di dalam kehidupan kami saat ini Tuhan, nyata di dalam setiap langkah hidup kami dari hari ke hari. Kami telah selesai mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, urapan Roh Kudus-Mu sendiri yang mengurapi kami, sehingga firman bekerja di dalam kehidupan kami. Sekali lagi Bapa, kami mengucapkan syukur dan kami mengucapkan terima kasih atas segala kasih karunia-Mu. Terima kasih ya Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya.